Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa barik ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina al-karim syafi'ina wa maulana wa qudwatina wa imamina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah jamaah Allah. Itu banyak nikmat yang telah Allah limpahkan untuk kita semua. Nah, itu mari kita bersyukur atas semua nikmat Allah. Segala puji hanya milik Allah, kepadanya kita menyembah dan juga mohon pertolongan. Dan betapa banyak nikmat yang telah Allah limpahkan, yang paling agung tentu adalah nikmat iman dan Islam. Yang Alhamdulillah hingga saat ini Allah masih memberikan kita nikmat dan lezatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di pagi ini tentu adalah ibadah yang juga agung, kita hadir dalam majelis ilmu yang mudah-mudahan menjadi wasilah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam tentu senantiasa kita mohonkan kepada Allah untuk terlimpah kepada Nabi kita baginda Rasulullah alaihi salatu wassalam, juga untuk keluarga beliau dan para sahabatnya. Dan mudah-mudahan kita termasuk yang kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau, dan tentu karena keistiqomahan kita dalam menjalankan sunnah-sunnah dari baginda Rasulullah SAW. Sahabatku yang berkah Allah, di pagi ini Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kajian pagi bersama Ustaz Sa'al Bari Habibullah Ta'ala, yang eh, sering membahas tentang tema-tema yang berkaitan dengan isu akhir zaman. Dan di pagi ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat penting, menjadi peristiwa yang kita saksikan hingga saat ini, bahwa Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya telah menceritakan tentang bagaimana apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita hidayah dan taufiknya untuk tegar menghadapi fitnah besar di akhir zaman ini. Karena sungguh bagi orang yang Allah jaga tentu uh, mampu untuk menghadapi berbagai macam fitnah ini. Dan fitnah yang besar tentu yang insya Allah akan dibahas di pagi ini adalah ada Sarah dan Duhaimah, yang tentu apa yang dimaksud dengan fitnah itu, nah insya Allah ya akan dibahas oleh guru kita Ustaz Sa'al Mubafari yang Allah Ta'ala. Dan sebelum masuk kajian tentu mari sama-sama kita doakan para guru kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa limpahkan kesehatan, keberkahan dan juga keistiqomahan. Eh, karena tidak mudah untuk menjalankan satu visi dakwah ya. Misi dakwah yang sungguh tidak hanya menjadi kewajiban para asatid, sungguh menjadi kewajiban kita sebagai orang-orang yang baru belajar ya. Balighu anni walau ayat, kata Rasulullah SAW, sampaikanlah kepada aku walaupun satu ayat. Dan kewajiban ini adalah menjadi tanggung jawab pribadi kita untuk berdakwah ya, mengajak kepada kebaikan. Karena disebutkan dalam ayat yang juga kita mungkin kenal tentang orang-orang yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, khairu ummah, yaitu adalah orang yang ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, yaitu orang yang senantiasa melakukan amal ma'ruf dan nahi munkar. Di pagi ini insyaallah Ustaz sudah bergabung. Assalamualaikum Ustaz. Baik, sambil menunggu kesiapan guru kita, tentu mari sama-sama juga kita doakan. Waalaikumsalam Masya Allah, warahmatullahi wabarakatuh. tabarakallah. Sehat-sehat. Khair, alhamdulillah tadi. Masya Allah. Halak. Baik, saat ini tema yang sangat penting, dan sungguh ya sudah sebagian fitnah ini terjadi di tengah-tengah kita ya. Kalau kita Ya. lihat dengan peperangan, eh, peristiwa yang terjadi baru-baru ini, yang selama beberapa bulan ini kita menyaksikan bagaimana eh, agresi Amerika dan Israel terhadap Iran gitu ya. Dan juga di beberapa tempat terjadi banyak
kekacauan gitu ya, baik yang sifatnya lokal maupun yang sifatnya global, tentu menjadi perhatian kita betapa semua fitnah yang sudah dinubuahkan oleh Nabi kita, sebagian sudah terjadi. Dan inilah yang menjadi pembahasan kita, sehingga dengan mengetahui berbagai fenomena ini, kita jadi sadar betapa kita harus punya bekal. Bekal takwa ini menjadi bekal terbaik kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa, kata Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya. Maka berbekalah karena sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dengan takwa inilah yang mudah-mudahan Allah jaga kita semua dari berbagai fitnah di akhir zaman ini. Saya persilakan kepada guru kita Ustaz Salman untuk memulai kajiannya. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasul ba'dah, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, di pagi ini Allah masih memberikan banyak sekali kenikmatan demi kenikmatan yang begitu besar yang masih bisa kita rasakan. Mulai mata kita masih bisa melihat dengan terang dan jelas, hidung masih bisa menghirup udara yang segar, mencium bau wangi, mulut masih bisa mengucap, bahkan sampai detik ini lidah kita semua masih bisa mengecap, tangan juga masih bisa memegang dan menjamah, kaki juga masih bisa melangkah. Sadarilah bahwa ini merupakan kenikmatan demi kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Bahkan kalau kenikmatan ini kita bisa jalani ya dengan amal-amal soleh, maka ini akan mendapatkan sebuah afiyah. Ya, bahkan kita sering mendengar kalimat semoga sehat wal afiyah. Tatkala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kita gunakan dalam rangka ibadah kepada Allah, menjalankan amal-amal soleh, maka senantiasa akan terus mendatangkan afiyah, ampunan demi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua juga mendapatkan ampunan demi ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin, atas dosa, atas kesalahan yang sudah banyak kita lakukan. Apalagi Ramadan kemarin adalah salah satu bulan di mana Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk meleburkan dosa-dosa kita semua. Alhamdulillah, salawat dan taslim juga kita sampaikan kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insan yang mulia, yang dijadik insan yang mulia, yang dimuliakan oleh yang maha mulia, insan yang agung yang juga diagungkan oleh yang maha agung. Kalau kita saat ini, apalagi di dalam fitnah-fitnah akhir zaman yang begitu kuat ya, kondisi semakin memburuk, kita katakan kondisi ini semakin memburuk. Karena ada beberapa para masyaikh yang ketika saya pernah menyimak apa yang disampaikan sama mereka, ini orang-orang yang berasal dari Palestina, Ahlus Syam. Mereka mengatakan bahwa kemunculan Dajjal itu sudah terlihat jelas di tahun 2026 ini. Subhanallah. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita adalah orang-orang yang tidak merasakan kemunculan Dajjal nanti. Karena siapapun kita tidak akan pernah sanggup bisa menghadapi Dajjal. La'natullah alaih. Karena sekelas orang yang beriman kepada Allah ketika dia mengatakan saya ini beriman bisa mampu bertemu mengalahkan Dajjal, itu dusta. Karena secara syariat yang mampu yang mengalahkan Dajjal ini nanti dia akan meleleh di tangan Nabi Isa alaihi salam. Makanya ketika Nabi Isa
diturunkan. Makanya bahasa hadis Nabi Muhammad SAW tatkala bicara tentang nuzulul Isa, Isa ini nanti diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, zuhurud dajjal. Jadi dajjal ini juga akan muncul. Nanti akan mati di tangan Nabi Isa alaihi salam dengan dilemparkan tombak atau besi yang panas, layaknya kita lihat mentega zubdah, mentega yang terkena panas dia akan meleleh. Begitu Dajjal, sangat mudah sekali nanti dimatikan oleh Nabi Isa alaihissalam. Nah, ini menjadi sebuah gambaran. Kalau kita jauh dari apa yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, maka semakin berat kita merasakan fitnah demi fitnah ini. Apalagi sekarang kita lihat banyak bermunculan kesyirikan demi kesyirikan. Bahkan kita lihat seorang yang sudah jelas pernah terjun di dalam dunia satanis, atau dia dengan bangganya mengatakan 2030 akan banyak kaum muslimin yang murtad. Ini bukan sebuah informasi main-main. Ini sebenarnya mereka sudah menjalankan banyak hal, ya. Mereka sudah menjalankan banyak hal sampai akhirnya menargetkan 2030 akan banyak kaum muslimin yang murtad. Dari mana mereka bisa murtad? Kita lihat dan kita saksikan sekarang. Bagaimana mereka sudah mulai banyak memunculkan artis-artisnya, ya. Jadi ketika saya menelusuri lebih dalam, terjun ke banyak orang-orang yang sudah meninggalkan agama Islam atau agnostik dalam hal ini, saya cuma nanya begini, apa yang membuat kalian itu bisa meninggalkan Islam sampai kalian ini mengatakan Tuhan ini ada? Betul, kita yakin Tuhan ini ada, tapi nggak punya agama itu jauh lebih keren. Nah, ketika saya tanya apa yang menyebabkan kalian melakukan ini, karena bagi dia bahwa kesenangan demi kesenangan ini adalah tujuan. Ternyata ini yang digambarkan juga di dalam hadis-hadis Sahih mulia tentang bagaimana fitnah akhir zaman itu dengan fitnah ahlas, ya. Nanti juga kita dapati bagaimana fitnah sarra. Ternyata dari fitnah sarra ini juga gambaran dari Rasulullah SAW tentang banyaknya hidup yang begitu bergelimang harta, tapi justru malah menikmati kemaksiatan demi kemaksiatan. Nah, ini kita akan temukan bersama. Oleh karenanya, saya ingin mengajak kepada seluruhnya, jangan pernah tinggalkan Rasulullah SAW. Ya, terus jalani sunnahnya, terus kita mengucapkan sholawatnya setiap hari kita di dalam aktivitas kita. Ini sangat penting karena Rasulullah SAW lah yang nanti akan memberikan syafaat kepada kita di surga kelak. Amin Allahumma amin. Taib, ikhwani wal akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Saya ingin mengawali sebuah hadis Nabi, ya. Saya ingin mengawali sebuah hadis Nabi Muhammad SAW bicara tentang 3 fitnah ini, fitnah ahlas, fitnah sarra, dan duhaima. Di dalam hadis sahih mulia, Rasulullah SAW menyampaikan dengan kalimat hiya harobun. Jadi ada huruf H, ya nanti kita bisa bedakan, nanti dijelaskan. Hiya harobun, waharobun. Jadi ada harobun dan waharobun. Summa fitnatus sarra'i dakhunuha min tahti qadamai. Rajulin min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Wa innama awliya'i al-muttaqun. Nah, nanti ini kita akan bisa jelaskan bersama. Summa yustalihun nasu ala rajulin kawarikin ala dila'in summa fitnatud duhaima. La tada'a ahada min hadhil ummah illa latamathu latmatan fa'idha qilan qadat tamadat yusbihur rajul fiha mu'minan wa yumsi kafiran hatta yasirun nas ila fustatatain kustati
iman la nifakin fihi wa qustati nifakun la iman fihi fa idza kana dzakum fantazirud dajjal min yaumihi au min ghadih. Naudzubillah. Fitnah ahlas, ya, disebutkan fitnah ahlas itu yaitu orang-orang yang saling memutuskan hubungan dan saling berperang. Orang-orang yang saling memutuskan hubungan dan saling berperang. Ternyata ini fenomena yang juga kita akan jumpai bersama. Malam tadi saya baru sampai dari puncak, ya. 2 hari di sana ngisi jadi imam Qiyamul Lail dan kajian. Terus di minggu lalunya juga saya dari sana ada keluarga-keluarga yang mereka kumpul ngadain acara kajian dan Qiyamul Lail. Subhanallah, dari 2 acara ini ternyata ada yang saya dapatkan sebuah informasi yang ini menunjukkan bahwa fitnah ahlas ini sudah benar-benar ada di sekitar kita. Jadi saling memutuskan hubungan, dalam hal ini adalah hubungan kekeluargaan. Ya, hubungan kekeluargaan, hubungan sesama kaum muslimin. Kita lihat bahwasannya banyak ternyata. Sampai dibilang, Ustadz, saya ini baru sudah hampir 5 tahun. Adik saya itu memutuskan tali silaturahimnya. Itu karena apa? Karena waris. Ini benar nih. Jadi boleh dicek di antara saudara buat teman-teman semua, ya, jamaah Majelis Keluarga Indonesia yang dimulakan Allah. Coba nanti dicek masing-masing, adakah di antara kita, keluarga kita, saudara kita, atau teman-teman kita yang mereka mempunyai saudara, ternyata ada di antara mereka yang saling memutuskan hubungan. Ya, karena ini sebuah gambaran, summa fitnah usra. Jadi nanti kita jelaskan tentang bagaimana fitnah sarra. Fitnah ahlas saja udah mengerikan nih. Banyak saling memutuskan hubungan, bahkan gara-gara waris, gara-gara bahkan kemarin ada jamaah yang bertanya, Ustadz, saya ada di satu grup, ya, saya ada di satu grup ikhwan. Ini mereka adalah orang-orang yang faham. Mereka ini adalah orang-orang yang menyelami tentang bagaimana akhir zaman. Jadi kita ini kumpul ada ratusan, hampir 250 orang. Subhanallah, ternyata gara-gara kejadian perang Iran dengan Israel, itu kita selalu debat di setiap hari. Sampai ada di antara kami yang mengatakan bahwasanya udah deh jangan salahin Iran. Biar gimana tuh Iran sudah berjasa, sudah menyerang Yahudi laknatullah alaih. Biar bagaimanapun ada satu negara yang berani mengambil sikap memerangi Israel, yakni Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Pokoknya di grup itu ada sebuah perdebatan begitu hebat sampai akhirnya subhanallah itu banyak di antara mereka yang saling selain debat itu saling bermusuhan satu sama lain. Ya. Sampai dia tanya sama saya, gambaran Ustadz gimana? Saya bilang banyak orang tertipu antara perang Iran dan Israel. Kenapa tertipu? Karena kita harus sadar. Kita harus sama-sama lihat bahwa Iran itu juga sudah banyak dosa-dosa besarnya kepada kaum muslimin. Di mana? Lihat bagaimana kejadian 2010, berawal dari 2010-an. Kita lihat banyak ratusan ribu kaum muslimin. Nyawanya itu dihilangkan atau dibunuh secara keji oleh Bashar al-Assad, di mana itu adalah dari persetujuan Iran. Jadi dari redonya Iran. Karena Syiah saat itu, Syiah Nusairiyah yang dipimpin oleh Bashar al-Assad, ini sama dengan Syiah yang ada di Iran di saat itu. Ya, jadi banyak kaum muslimin ini lupa bahwasanya ratusan ribu kaum muslimin di Suriah itu sudah mereka bantai. Bahkan kita pernah lihat bagaimana sebuah video ada kaum muslimin yang ada di Suriah yang mereka dikubur hidup-hidup. Kemudian mereka harus dengan lantang dan dengan jelas mengatakan la ilah Bashar. Tidak ada ilah selain Bashar. Tapi kalau mereka menolak, tidak mau mengatakan kalimat itu, maka yang terjadi adalah mereka ditembak di depan keluarganya. Ya, saya ingat nih,
Waktu itu di 2012 kalau 2012-an itu ada namanya Syekh Ghoyas. Dia datang ke Akal ya di tempatnya Ustadz Bakhtiar Nasir, hafizahullah taala. Kemudian saya juga ikut hadir berjumpa dengan Syekh Ghoyas. Subhanallah, ini kejadian di Suriah. Ini supaya kita ingat, supaya kita nggak lagi kejebak. Kita bilang, wah Iran nih saat ini membela Palestina. Siapa bilang? Ini dusta. Bahkan kalau kata peneliti dan pengamat-pengamat militer yang ada di seluruh dunia, Iran memerangi Israel bukan karena dia membela Palestina, tapi karena dia membela negaranya, ya, membela pimpinannya. Hanya itu, bukan karena Palestina. Kalau karena Palestina dari awal aja dia menyerang. Nah, menarik ketika saya berjumpa Syekh Ghoyas, seorang yang memang ahli Suriah, dia menjelaskan tentang bagaimana kejadian di Suriah. Itu sampai sekarang cerita itu masih melekat di dalam benak saya. Syekh Ghoyas menceritakan bahwa di saat itu banyak kaum ibu, ya, banyak kaum ibu, mereka ini punya kebanggaan beda dengan kebanggaan ibu-ibu sekarang yang mengatakan, oh anak saya sekarang kuliahnya di Jepang, oh anak saya sekarang kuliahnya di Amerika, oh anak saya sekarang baru saja lulus di Newcastle, ya, di UK. Bukan, Syekh Ghoyas memberikan penyampaian kepada kita semua bahwa kebanggaan ibu-ibu di saat itu mengatakan ketika kumpul, Alhamdulillah anak saya yang lagi ada di luar Suriah mereka datang dan subhanallah di hadapan saya dia syahid. Alhamdulillah sekarang saya udah punya anak yang mati dalam keadaan syahid itu 5 orang. Jadi cerita ini yang terus dibanggakan di kalangan ibu. Anak saya baru aja mati syahid ditembak di depan saya. Subhanallah. Ini menjadi sebuah gambaran bahwa kita jangan sampai lupa bahwasanya Iran juga meredoi atau merestui pembantaian kaum muslimin yang ada di Suriah. Ya, ini kalau kita sadarkan kaum muslimin bahwasanya ini yang terjadi. Hiya harabun wa harabun summa fitnatus sarra. Kemudian setelahnya akan terjadi fitnah sara, kemakmuran hidup. Jadi fitnah sara ini kemakmuran hidup. Jadi ada yang memberikan sebuah gambaran. Ini saya punya patokan dalam kitab, ya kita sudah berada di akhir zaman, bahwa bermunculannya sara itu bisa karena minyak bumi. Ya, minyak bumi menjadi pemicu fitnah sara. Jadi membuat gambaran ya di dalam hadis sahih yang mulia ini, fitnah sarau kemakmuran hidup, sumber asapnya berasal dari 2 telapak kaki seorang lelaki dari keturunanku. Ya, dari keturunan Nabi Muhammad SAW, min ahli baiti yaz'umu annahu minni walaysa minni. Ya, jadi Rasulullah memberikan sebuah gambaran bahwa dia ini seorang lelaki dari keturunanku, yakni ahlul bait. Ia mengklaim dirinya sebagai bagian dariku, pelanjut misi ahlul bait. Padahal ia sama sekali bukan bagian dariku. Nah ini bisa banyak kita jumpai. Bahkan di kalangan Syiah saat ini, efek dari Iran menyerang Israel, wah dia dakwahnya lagi dalam kondisi yang semangat banget tuh. Menyadarkan Syiah itu baik. Syiah ini adalah sebuah ajaran yang memang sangat harus diterima kaum muslimin. Syiah ini harus dijadikan contoh. Ini saya banyak jumpai bahwa mereka ini lagi gencarnya luar biasa. Bahkan di antara mereka juga mengatakan ahlul bait. Makanya di kalangan Syiah ada kelompok ABI namanya, Ahlul Bait Indonesia. Padahal ketika mereka mengatakan ahlul baitnya Rasulullah SAW, tapi justru mereka menghinakan Nabi Muhammad SAW. Mereka menghinakan Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn Khattab, Utsman ibn Affan, Ali enggak termasuk karena dia menyanjungkan Ali ibn Abi Thalib. Bahkan kalau kita tahu bagaimana syahadatnya orang Syiah, tatkala mereka mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu benar tuh, syahadat itu yang pertama benar. Kemudian yang ketiga wa asyhadu anna aliyan waliullah.
Mereka mengatakan bersaksi bahwasanya Ali ini bagian dari waliullah, wali-walinya Allah. Yang keempat, wa asyhadu anna Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Aisyah wa Hafsah finnar. Dia mengakui bahwasanya Abu Bakar, Umar, Utsman, Aisyah, Hafsah finnar, di dalam neraka. Itu ada di dalam syahadat mereka. Kalau kita saat ini terjebak dengan kondisi bagaimana Iran dan Israel, ini bagian dari fitnah nih. Ketika kita udah mulai, wah iya ya hebat ya, hati-hati kita termasuk orang yang kena fitnah. Karena fitnah itu terus menyambar-nyambar di hati kita. Ya, bahkan mereka ini sedang mengakui kita ini ahlul bait. Ini sebagaimana juga disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini masuk dalam fitnah sarra. Jadi di kondisi sekarang sebelum munculnya Dajjal kita sudah ada di Ahlas, Sarra, bahkan ada fitnah yang begitu besar nanti kita rasakan yakni Duhaima. Sarra tersebut bahwasanya dia mengakui ahlul baitnya Rasulullah SAW, tapi dia menghinakan Abu Bakar As-Siddiq. Dia menghinakan Umar ibn Khattab, dia menghinakan Utsman ibn Affan, bahkan dia mengatakan Aisyah dan Hafsah finnar. Naudzubillah. Dia meyakini bahwasanya mereka ini masuk neraka jahanam. Padahal Abu Bakar, Umar, ya ini saya suka sampaikan, ada sebuah kisah palsu. Bahkan di 2000, ya 2000, 2012, 2010, 2011, 2012, di zaman-zamannya Suriah, ya kejadian Suriah di saat itu, saya lagi gencar-gencarnya dakwahin soal kesesatan Syiah. Bahkan ketika saya gabung di kalangan mereka, saya masuk ke ICC, ya Islamic Cultural Center, itu persis di sederetan dengan Republika, Kementerian Agama. Pada saat saya masuk ke sana, ternyata saya baru tahu alasan kenapa mereka itu dengan mudahnya bisa membenci Abu Bakar dan Umar. Jadi ada kisah nyatanya yang mereka sampaikan, ada seorang Habib, ya, yang dia mengaku ahlul baitnya Rasulullah SAW, dia mengatakan bahwasanya adakah di antara kalian yang sayang kepada Rasulullah? Adakah di antara kalian yang cinta kepada Rasulullah? Adakah di antara kalian yang rindu kepada Rasulullah? Nih, ikhwani wa akhwati fillah jamaah rahimani wa rahmakumullah. Coba kita orang-orang awam, tatkala ada seorang ahlul baitnya Rasulullah SAW, kemudian mengatakan atau bertanya kepada kita, adakah di antara kita atau di antara kalian yang sayang kepada Rasulullah? Yang menyampaikan atau yang bertanya itu adalah seorang keturunan Rasulullah. Pasti kita akan terenyuh. Kita akan langsung tumpah air mata kita. Adakah di antara kalian yang rindu dengan Rasulullah? Kemudian di saat itu banyak jamaah yang nangis. Saya cuma pura-pura nengok kanan kiri. Oke, oke, gue mau nunggu selanjutnya apa. Saya cuma bilang, oke, selanjutnya apa nih yang mau dia sampaikan. Ternyata benar. Ada cerita yang ini diselewengkan. Ada cerita yang digelincirkan jauh dari cerita sesungguhnya. Kalau memang kalian cinta kepada Nabi Muhammad, kalau kalian memang rindu kepada Rasulullah, kalian pernah tahu pada saat Rasulullah meninggal dunia, oh nangis itu sejadi-jadinya. Semua yang ada di ruangan dia langsung nangis. Ya Rasulullah, ya Rasulullah. Wah, habis semuanya. Pada saat mereka semua nangis, saya sambil simak. Saya sambil, aku juga bohong sama lu. Gitu. Dalam hati saya bilang. Nah, ketika semuanya nangis, kemudian seorang Habib ini mengatakan, kalau kalian memang tahu bagaimana Rasulullah meninggal dunia, kalian bayangin. Coba kalian rasakan, ini ada jenazahnya di hadapan kalian. Jenazahnya orang yang kita cintai, yang kita rindui, yang kita sayangi saat ini. Ada di hadapan kita dengan jelas. Tapi perhatikan. Ada dua sahabatnya yang katanya cinta kepada Rasulullah. Ada dua sahabatnya yang katanya siap menumpahkan darahnya untuk Rasulullah. Ada dua sahabatnya yang katanya siap mati membela Rasulullah. Tapi di hadapan jenazahnya Rasulullah, dua sahabat ini saling ribut berkelahi satu sama lain di hadapan sahabatnya lain untuk ribut masalah harta rampasan perang.
Ini cerita dusta. Makanya pada saat saya datang ke situ, oh, berarti cara halus ini yang mereka mainkan. Berarti cara halus ini yang mereka ajak kaum muslimin untuk membenci Abu Bakar dan Umar. Padahal kan kisahnya nggak gitu. Padahal kisahnya pada saat Nabi Muhammad SAW ada di pangkuan Aisyah radhiyallahu anha, juga ada Fatimah Az-Zahra, ya. Kemudian meninggal dunia Nabi dicium keningnya oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemudian sahabat Nabi mendengar kabar bahwasanya Muhammad meninggal dunia. Ini kisah yang benar. Sampai Umar ibn Khattab narik pedangnya sambil mengatakan dengan tegas, barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Sampai Utsman ibn Affan radhiyallahu an, sahabat-sahabat Nabi yang mulia yang lainnya tidak sanggup mengangkat kepalanya tatkala mendapatkan kabar Rasulullah meninggal dunia. Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq dari ladangnya, kemudian dia pulang, dia memastikan benarkah Muhammad meninggal dunia. Dia masuk ke rumah Rasulullah, benar. Kemudian dicium keningnya, Abu Bakar As-Siddiq sambil mengatakan, ya Rasulullah SAW, ya Rasulullah, engkau sudah mendapatkan apa yang kau inginkan selama ini, yakni engkau akan berjumpa dengan Allah. Ketika keluar menuju Masjid Nabawi, Umar ibn Khattab sambil mengatakan, siapa yang bilang Muhammad meninggal dunia, saya akan penggal lehernya. Kemudian sama Abu Bakar As-Siddiq dari belakang ditepuk pundaknya, ya Umar ala rizkik. Tenang Umar, tenang. Ketika Umar tenang, kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah meninggal dunia. Jadi benar adanya Rasulullah SAW sudah meninggal dunia. Barang siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun la yamut, maka sesungguhnya Allah ini maha hidup dan Allah nggak akan pernah mati. Ini cerita sesungguhnya. Sahabat Nabi Umar nggak terima ketika dikatakan Muhammad meninggal dunia. Berarti ada cerita dusta. Sehingga ketika mereka mengatakan ahlul baitnya Rasulullah SAW. Ya, kata Rasulullah SAW dengan tegas di dalam hadis ini, min ahli baiti yaz'umu annahu minni walaysa minni. Padahal dia bukan dari keturunanku. Bahaya nih. Bagi mereka yang mengatakan ahlul baitnya Rasulullah SAW, tapi dia menjelek-jelekan sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Dia bahkan mengatakan Aisyah. Aisyah ini adalah istri yang dicintai Rasulullah SAW, Ummul Mukminin. Sampai dia katakan di dalam neraka jahanam, berarti ini udah jelas. Artinya kalau kita lihat kondisi saat ini sudah jelas bahwa di antara kaum muslimin, ya, itu sudah masuk fitnah sarra. Ya, masih ada ya waktunya. Wa innama awliya'il al-muttaqun. Nah, kalau memang sesungguhnya dia ini adalah aulia al-muttaqun, adalah orang jelas bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya banyak, enggak heran saat ini kita jumpai ketika dia mengakui dia adalah ahlul baitnya Nabi. Saya ada seorang, saya nggak bisa sebut namanya. Ada seorang yang dia jelas kita kenal sebagai seorang Habib. Kemudian dia sering nyabu, ya. Kalau kita kan nyarap bubur, kalau dia nyabunya pakai sabu-sabu, bener. Dia pakai bong, itu ada videonya. Saya bilang subhanallah, kalau ini viral, banyak kaum muslimin yang akhirnya sangat ditipu lah gitu. Nah, ini menjadi gambaran bersama bahwasannya akan ada, ya, seorang yang mengaku ahlul bait tapi dia justru merusak tatanan-tatanan syariat yang diajarkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ia mengklaim dirinya sebagai bagian dariku, padahal ia sama sekali bukan bagian dariku, karena wali-waliku, ya, aulia wa innama auliyai, kata Rasulullah. Karena wali-waliku adalah al-muttaqun, orang-orang yang bertakwa. Tsumma yastolihun nas, kata Rasulullah SAW. Kemudian manusia berdamai dengan mengangkat seorang lelaki sebagai pemimpin.
Mereka seperti pangkal paha yang menempel di atas tulang rusuk. Setelah itu akan terjadi fitnah duhaima. Nah, fitnah duhaima yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan keras. Berarti gambaran hadis ini Rasulullah mengatakan yang tidak membiarkan seorang pun. Makanya banyak para ulama akhir zaman yang menyebutkan bahwa fitnah duhaima ini adalah fitnah yang begitu gelap, gulita, yang tidak seorang pun itu tidak merasakan. Pasti merasakan semuanya. Ya, yang tidak membiarkan seorang pun dari umat ini kecuali akan ditamparnya dengan tamparan keras. Ketika orang-orang mengatakan fitnah telah selesai. Summa, kan dikatakan summa. Ternyata fitnah itu masih ada dan masih terjadi saat ini. Nah, ini gambarannya. Di waktu pagi seseorang dalam keadaan beriman. Namun di waktu sore ia telah menjadi orang kafir. Akhirnya manusia terbagi menjadi dua golongan. Golongan yang beriman tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka. Dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jadi fitnah duhaima ini adalah fitnah yang begitu nyata yang akan kita rasakan bersama. Bahwa ada seorang yang nanti dia beriman. Paginya beriman, sorenya kafir. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Kemudian menjadi gambaran lagi terpecah menjadi dua golongan. Ada seorang yang beriman yang tidak sedikit pun kemunafikan di dalam dirinya. Jadi memang ini sebuah gambaran benar-benarnya orang beriman kepada Allah. Artinya akan ada seleksi alam dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka yang beriman dan benar-benar beriman tidak ada kemunafikan sedikit pun. Jadi nanti di dalam kondisi fitnah duhaima sebelum munculnya Dajjal ini cuma dua orang, cuma dua kelompok yang digambarkan Rasulullah SAW. Pertama orang beriman, yang kedua orang munafik yang tidak ada sedikit pun keimanan di hati mereka. Makanya nanti pada saat munculnya Dajjal, ya itu ada dinamai Jabal Habsi. Jadi Dajjal ini datang ke Jabal Habsi. Jabal Habsi ini dari Masjid Nabawi itu 12,5 kilo, hampir 13 kilo. Waktu saya berada di sana, saya berangkat bareng bersama teman-teman ada yang dari mana tuh? Ada beberapa teman yang ikut bareng, kita sama-sama sampai saya tanya, saya mau tahu dong Jabal Habsi itu di mana? Karena Jabal Habsi ini tempat di mana nanti Dajjal itu naik ya pada saat sampai di kota Madinah yang dia nggak bisa masuk ke kawasan Madinah Nabawi ya. Karena itu dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Kemudian Dajjal ini mengatakan, adakah di antara kalian yang lihat istananya Ahmad? Istananya Ahmad itu maksudnya Masjid Nabawi itu sudah berwarna putih. Adakah di antara kalian yang melihat istana Ahmad berwarna putih? Makanya kalau kata para ulama sekarang, coba kita lihat Masjid Nabawi. Kalau saat ini kita lihat Masjid Nabawi dari kejauhan sudah terlihat warnanya putih, maka ini sebuah gambaran tidak lama lagi Dajjal itu muncul. Kenapa? Karena dulu Masjid Nabawi ini warnanya coklat dari tanah liat. Ya. Nah kemudian Dajjal itu dia mengepakkan kakinya. Dia kayak menghentakkan kaki. Satu hentakan kaki itu terjadi gempa besar di Madinah. Nah ini gambaran bahwa terjadi gempa ini nanti akan mengeluarkan orang-orang yang ada di Mekah, yang ada di Madinah. Mereka takut berada di Mekah dan Madinah. Mereka keluar, yang keluar dari Mekah dan Madinah adalah orang-orang munafik yang tidak ada keimanan. Ya. Ini gambaran dua kelompok, dua golongan yang dimana Rasulullah sampaikan akan ada nanti di dalam fitnah duhaima, dia beriman tanpa kemunafikan, dan ada seorang munafik yang tanpa keimanan. Nah ini yang akan terjadi ketika Dajjal itu muncul, keluar semuanya. Orang-orang yang ada di Mekah dan Madinah, yang ada kemunafikan dan tidak ada keimanan, dia keluar, dia lari meninggalkan kota Mekah dan Madinah. Harusnya orang-orang beriman tahu ini tempat yang aman. Tidak akan bisa dimasukin oleh Dajjal.
Tapi justru mereka lari. Kenapa? Karena memang Allah ingin murnikan, sucikan kondisi Mekah dan Madinah tanpa ada sedikit pun orang-orang munafik di dalamnya. Ya, ini kemudian ketika orang-orang yang mengatakan fitnah telah selesai, ternyata fitnah itu masih terjadi. Di waktu pagi seorang beriman dalam kondisi beriman dan sorenya kafir. Akhirnya manusia terjadi menjadi dua golongan. Golongan beriman yang tidak ada kemunafikan sedikit pun di antara mereka. Dan golongan munafik yang tidak ada keimanan sedikit pun di antara mereka. Jika hal itu telah terjadi, maka tunggulah munculnya Dajjal pada hari itu atau keesokan harinya. Jadi ini gambarannya fitnah Duhaimah itu kalau memang benar-benar kita sudah mulai lihat. Itu tadi gambaran di hadis sahih yang lainnya ketika Dajjal itu datang, dia memberikan hentakan kakinya, keluar orang-orang yang munafik tanpa ada keimanan dari Mekah dan Madinah, maka tunggulah munculnya Dajjal, dia akan datang hari itu atau keesokan harinya. Ya. Min yaumihi au min yaumi ghadihi. Hari ini atau besoknya. Ya, ini gambaran ya. Makanya kita sama-sama ada yang bilang, "Wah, saya pengen tinggal di Mekah dan Madinah." Nanti ketika munculnya Dajjal, Makkah dan Madinah termasuk tempat yang tidak akan bisa dimasukkan oleh Dajjal. Itu betul. Itu benar. Sikapnya benar. Tapi menjadi pertanyaan, apakah kita termasuk orang yang selamat tatkala nanti gempa besar itu terjadi? Apakah kita tetap bersedih atau memilih untuk berada di dalam Mekah atau di Madinah? Apakah kita termasuk orang-orang yang tidak lari keluar? Hati-hati. Karena ini merupakan sebuah gambaran betapa dahsyatnya fitnah itu terjadi ya. Ini kita diskusi ya. Ini baru penyampaian hadis karena kita akan sampaikan lagi tentang bagaimana as-sarra ya ahlas itu terjadi. Kemudian Duhaima ini masih panjang bahasannya. Udah jam 6.15. Masya Allah. Baik, Teh Ustaz, Masya Allah, Tabarakallah. Nanti kita bahas ini memang harus berserial nih kayaknya ini tema tentang Hmm. fitnah akhir zaman ini memang tidak bisa berhenti dalam satu bahasan dan apalagi kalau dikaitkan dengan fenomena global ya, fenomena geopolitik, mas tentu akan banyak hal-hal yang kita harus menuju kepada bagaimana para pendapat para ulama yang tentu akan menjadi panduan yang lebih adil, lebih jelas, lebih soreh gitu ya dalam memahami Hmm. peta politik di dunia ini. Jangan sampai kemudian Rasulullah sampaikan juga dalam sabda Nabi yang jangan sampai kita eh, hidup di tengah dajjal ketika ada ya Ustaz ya. Karena begitu besar fitnah dan belum tentu kita mampu untuk menghadapinya gitu ya. Karena itulah dalam setiap sholat kita di akhir tasyahud akhir itu kan ada sebuah doa yang eh, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabr. nah ini salah satunya kita memohon kepada Allah mohon perlindungan dari fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Fitnah dari Al-Masih Ad-Dajjal ini memang sangat berat. Baik, kita buka sesi tanya jawab. Insya Allah kita akan mungkin sekitar setengah jam ya. Mudah-mudahan kita bisa memanfaatkan waktu tersisa ini untuk mungkin bertanya atau mungkin sharing silakan. Mbak Aulia silakan Mbak Aulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Saya mengenai fitnah yang saya lupa tadi namanya, namun yang ketika Iran gitu kan, kemudian ada yang berdebat gitu. Saya juga punya orang dekat saya gitu. Beliau itu memang tidak membenarkan Syiahnya, jadi memang tahu gitu salah dan kejam gitu ya. Namun di satu sisi beliau itu kayak menyenangi keadaan sekarang gitu di mana Israel itu diperangi gitu oleh Iran. Jadi katanya ya seenggaknya saya sih ya berpihak dengan Iran karena dia memerangi musuh Allah gitu. Dan saya juga bilang kan tapi kan itu Syiah dan pernah yang itu tadi ya pembantaian kaum muslimin gitu. Kemudian dia bilang kayak lah iya tapi kan sekarang kan menguntungkan kaum muslimin juga gitu. Jadi itu bagaimana ya Ustadz? Apakah itu meridoi saja itu boleh atau kayak itu sudah termasuk terkena fitnah dan bagaimana apa yang harus saya sampaikan mungkin ya untuk menyelamatkan sesama dari fitnah yang ini Ustadz? Karena kan mungkin sebagai orang awam saya kan
tidak dilihat apa, oh ini mah kalau saya menjelaskan secara politik nanti dia bilang kayak kamu ngerti So, apa gitu kan, tapi iya, secara so tahu lu, so spiritual tahu gitu paling gitu. itu kayak gimana ya Ustadz, soalnya ya saya kan juga ya paling jadi kayak iya juga ya, saya bingung juga gitu nantinya. Ustadz mohon arahannya. Masya Allah. Ya, tapi ternyata ini bukan hanya dirasakan sama Mbak Aulia, ini juga banyak dirasakan oleh di antara kita kaum muslimin pada umumnya. Terus di satu sisi kan Iran memang menguntungkan. Jadi secara bersikap kita senang itu boleh. Ya, secara sikap kita senang bahwasanya Yahudi laknatullah alaihim ajmain. Ya, dalam hal ini adalah negara haram Israel. Jadi kita nggak boleh bilang ini sebuah negara Israel tapi negara haram Israel karena dia nggak ada tetap nggak dibolehkan dia mendirikan negara itu, tidak diakui kenegaraannya. Nah, memang kita boleh, pada dasarnya kita boleh bersikap. Seperti mana Nabi Muhammad SAW di saat itu terjadi perang besar antara Rum, ya, Persia dan lain-lain. Tapi Nabi senang gitu. Maksudnya di satu sisi bersama sahabat, tapi Nabi nggak ada sikap untuk pro ke siapa. Ya, menentukan sikap pro-nya ke siapa. Oh, saya harus pro ke sini. Enggak. Di satu sisi kita, oh ya Alhamdulillah banyak banyak gedung-gedung yang hancur. Alhamdulillah atas izinmu banyak di antara mereka yang mungkin banyak tentaranya. Ini juga shock terapi buat Israel yang katanya negara kuat, yang dia punya Iron Dome yang tidak bisa tembus. Ternyata tembus dengan ya senjata murahnya Iran. Itu sampai bikin kocar-kacir mereka. Itu senang aja boleh. Ya senang kita boleh, Alhamdulillah banyak. Itu boleh. Tapi kita nggak boleh menentukan sikap kita, kita harus pro dia. Jangan. Biarin aja itu berlangsung. Ya, sambil kita kuatkan iman kita. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala karena akan banyak fitnah-fitnah yang begitu besar yang akan kita hadapi. Karena gambaran nanti fitnah Duhaima itu sendiri, dia tidak akan diketahui kapan berakhirnya, sama dengan demikian pula dengan fitnah demokrasi. Jadi ada kaitan nih fitnah sekuler, liberal, fitnah demokrasi, bagaimana dunia barat itu juga dijelaskan di dalam kita berada di akhir zaman ini. Ya, paling tidak itu ya. Sikapnya boleh aja. Oh ya nggak apa-apa deh kalau seneng. Kita juga seneng karena banyak gedung-gedung mereka hancur. Paling tidak. Tapi kalau kita pro, paling tidak kita menjaga diri dulu deh. Supaya kita nggak masuk bagian Siap Ustadz dari yang Hasan. Jazakallahu khair. Dan ada juga pencerahan dari Ustadz Bakhtiar Nasir ya, ketika Hmm. ditanya beliau tentang bagaimana sikap kita umat Islam terhadap peristiwa perang yang terjadi di Iran ya, antara Iran dan Israel, Amerika gitu ya. Dalam hal ini kalau menurut beliau memang kita harus memisahkan antara ranah akidah gitu ya dengan Hmm. ranah muamalah politik. Kita harus tetap menentang agresi Amerika dan Israel terhadap apa namanya Iran gitu ya. Dalam muamalah politik memang harus begitu sikap kita umat Islam. Apalagi kita punya sikap yang adil gitu terhadap persoalan ini. Kita harus menentang, apalagi banyak korban rakyat sipil gitu ya. Eh, Anak-anak sekolah, siswa-siswa sekolah kan sempat di viral juga ya, diberitakan eh, puluhan anak gitu ya kemudian jadi korban dari rudal Amerika ya, Tomahawk ya. Dan itu sudah kita memang harus kita bersikap gitu kan menentang agresi Israel Amerika terhadap Iran ya. Tapi dalam ranah akidah tetap beda, kita harus tetap punya sikap yang jelas gitu ya, kan itu al-haq Betul. gitu kan. Tapi dalam hal muamalah politik tadi misalkan Mbak Oli senang dengan apa namanya Israel tuh hancur gitu kan di bombardir dengan rudal-rudal Iran ya, itu hal-hal yang wajar dan memang harus bersikap itu. Bahkan kita mudah-mudahan dengan wasilahnya itu, dan Allah punya rencana tentu yang kita nggak tahu ya, ada makar Allah yang Hmm. kita nggak tahu dalam bagaimana melemahkan kekuatan Israel. Dan memang seperti diprediksikan oleh Syekh Yasin Ustaz ya, di tahun Betul. 2027 ini memang akan 27. runtuh gitu ya. Dan itu apakah ini menjadi sebuah tanda-tanda yang diprediksikan oleh seorang ulama yang wali-wali Allah ini kan tentu punya basyirahnya yang kuat ya. Dan kita nggak tahu dulu
betapa kita tidak membayangkan ya kekuatan apa namanya Israel itu yang begitu besar gitu dengan senjatanya dan juga pasukan yang bahkan didukung oleh Amerika ya, sebagai superpower, ternyata begitu mudah gitu kan ditembus juga oleh rudal-rudal dari Iran. Dan juga kita menyaksikan, mudah-mudahan ini bagian juga yang rencana Allah untuk melemahkan kekuatan apa namanya negeri Israel itu ya, Israel dan Amerika. Mungkin seperti itu ya, mungkin saya coba sharing dari salah satu pendapat dari Ustaz Hmm. Bakhtiar Nasir ya. Silakan, mungkin jamaah lain ada yang ingin sharing atau juga bertanya. Iya Ustadz, Silakan Teh Nadia. tadi saya udah ketik sih. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terkata. Sehat Ustadz ya? Baik, alhamdulillah teh. Lah gini Ustadz, kan fitnah sara ini sering dikaitkan dengan kemakmuran, yang justru ada petakannya lah, terus munculnya pemimpin yang tidak amanah. Gimana cara kita sebagai orang awam membedakan antara nikmat yang berkah dengan fitnah sara agar tidak terbuai gitu dengan kesenangan itu? Karena notabene ya Gen Z lah, Gen Z gitu ya. Ya mereka tahunya yang senang-senang aja Ustadz gitu. Saya punya ponakan banyak banget tuh Gen Z gitu. Terus yang kedua ini, apakah ada tanda spesifik yang bisa menunjukkan transisi dari fitnah Duhaimah menuju munculnya Dukhon atau Al-Mahdi misalnya? Dan seberapa dekat jarak antara fitnah ini dalam kacamata eskatologi Islam Ustadz? Itu aja Ustadz. Turnuun, Assalamualaikum. Salam terkata. Tapi begini, kalau misalkan memang fitnah sarra ini berkaitan dengan kemakmuran, kelimpahan harta dan lain-lain, terus membedakannya gimana? Jadi kadang yang digambarkan di dalam hadis sahih yang mulia tentang fitnah sarra, ya, kemakmuran tapi justru tergelincir, kemakmuran ini tergelincir, itu memberikan gambaran bahwa tatkala kita punya banyak, ya, banyak harta, banyak kelimpahan harta, terus banyak diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kaya, yang menjadi perbedaannya itu adalah tatkala harta ini masih ada korelasinya kepada akhirat, ini masih aman. Ya, korelasinya kepada akhirat ini masih aman. Karena sebagaimana Qarun wa atainahu minal kunuz, dan kami memberikan perbendaharaan. Kunuz ini, kunuz kalimat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ayat 76 surah Al-Qasas surah yang ke-28. Ini Allah memberikan perbendaharaan. Kunuz ini konotasinya negatif. Sebuah harta, kenapa negatif? Karena harta ini tidak ada korelasinya kepada akhirat. Misalkan kita punya duit banyak, kita nggak mau berinfak, ya. Justru duit ini kita jadikan berpoya-poya, bersenang-senang. Saya ada saya ada jamaah, orangnya kaya, bahkan dia pengusaha, pernah menjadi pengusaha batu bara. Dia kalau ngirim batu bara itu minimal 20.000 ton. 1 ton aja udah banyak, 1.000 kilo. Dia 20.000 ton. Tiap hari itu menghabiskan uang 75 sampai 150 juta tiap hari di klub malam. Nah, ini yang kayak gini nih fitnah sara nih. Kayak kekayaan, kelimpahan rizki, ya, kenikmatan demi kenikmatan yang dia dapetin, tapi justru berujungnya kepada kemaksiatan. Nah, ini fitnah sara yang sedang dirasakan. Makanya izin Allah ketika kita bertemu, sering kumpul, ketemu dan lain-lain, izin Allah kita bantu, ingatkan, kita dakwahi. Izin Allah juga, dengan izin Allah juga dia akhirnya meninggalkan kebiasaan itu, dia tobat dan lain-lain. Sekarang menjadi seorang yang sudah mulai membaik. Dan izin Allah juga akhirnya dia dibikin bangkrut. Karena Allah, boleh jadi Allah sedang bersihkan harta-hartanya. Ya, kayak gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kapan eh, apa bedanya nih fitnah itu bergantinya? Itu nggak ada yang tahu sebenarnya. Sampai kata banyak para ulama akhir zaman, itu tidak ada yang tahu kapan fitnah itu berakhir, dan dari Ahlas pindah ke Sarro, dari Sarro ke Duhaima, bahkan dari Duhaima kapan itu berakhir, itu nggak ada yang tahu gambaran itu.
tapi kita bisa merasakan, oh kayaknya ini masih di Ahlas, ya. Kita tahu bagaimana kondisi saat ini mulai banyak yang makin kuat nih permusuhan satu sama lain, bahkan keributan demi keributan. Sekarang ini mungkin bisa kita rasakan bersama, kita ini sudah masuk di kategori dua fitnah, Ahlas dan Sarro. Bisa jadi kita juga masuk di dalam kondisi Duhaima. Karena kalau kita bahas tentang bagaimana fitnah Duhaima itu sendiri, bagaimana Barat ya, bagaimana fitnah kubu Barat yang terus memporak-parandakan umat Islam, itu kan masuk dalam fitnah Duhaima. Bagaimana demokrasi itu terus menjadi acuan bagi kaum muslimin, itu juga masih masuk dalam fitnah Duhaima yang harusnya kita berubah kepada hukum Islam, bukan lagi mengekor kepada demokrasi. Itu juga masuk dalam fitnah Duhaima. Jadi boleh jadi saat ini kita merasakan tiga fitnah itu, Ahlas, Sarra, dan Duhaima. Tapi kapan berakhir? Wallahu alam. Ya, seperti itu. Alas. Silakan, ada yang lain? Silakan jamaah yang ingin sharing. Barangkali ada yang masih penasaran dengan tema-tema yang sekarang update ya, tentang bagaimana perang terjadi di apa namanya Iran ini ya. Dan saya sempat juga apa namanya mendapat sebuah masukan gitu ya, dari Ustaz Bakhtiar Nasir lagi ya, karena ada sebuah pertanyaan tentang bagaimana mengupdate peristiwa ini dan bagaimana sikap umat Islam ini. Karena polarisasi Sunni Syiah ini kan kalau saya baca di media sosial itu sangat ramai saja. Waduh, Waduh, sangat kencang ada aneh yang aneh memilih untuk tidak ikut-ikutan iya. naikin begitu. Aneh Karena memilih ini untuk cuman kata Ustaz Bakhtiar nonton. Nasir lagi-lagi ya, polarisasi antar Sunni Syiah ini khawatirkan malah melemahkan kekuatan umat Islam, gitu. Karena akan jadi berseteru antara kita sama umat Islam, karena tidak juga orang yang pro Syiah ini juga orang Syiah sesungguhnya gitu kan. Tapi karena melihat Betul, fenomena ini kemudian menjadi pendukung Iran, kemudian akhirnya mengecam orang-orang yang meng-share tentang kesesatan Syiah gitu ya. Dan untuk saat ini mungkin tidak saatnya, tidak tepat untuk kemudian menjelek-jelekan Iran dengan Syiahnya gitu, karena kita harus mampu membedakan antara bagaimana isu-isu kemanusiaan yang terjadi juga di Iran gitu kan, yang kita harus terus bela gitu juga ya. Agresi militer Amerika itu juga terus harus kita tentang, harus kita tolak gitu kan ya. Nah, terlepas bahwa Iran kemudian eh, Syiah itu, jadi ini isu yang harus dibedakan kata Ustaz Bakhtiar Nasir, karena khawatir justru akan melemahkan kekuatan umat Islam, dan tidak pada saatnya saat ini kita meruncing soal isu konflik Sunni Syiah ini gitu ya. Dan dari terkait tentang fitnah Sarah ini saya teringat juga dengan satu hadis Nabi yang bahwa ketika Nabi SAW menyatakan kepada Amr bin As tentang nikmal mal soleh lil dzurri soleh gitu ya. Sebaik-baiknya harta yang baik itu memang dimiliki oleh orang yang baik tadi gitu ya. Oleh hmm, seseorang yang soleh itu, karena ya harta yang dimiliki oleh orang yang soleh itu akan bermanfaat untuk umat itu ya. Jadi itulah mungkin yang membedakan antara harta yang dimiliki oleh orang soleh dengan harta yang dimiliki oleh orang yang zolim, oleh orang yang fajir ya, orang alah. yang fasik gitu ya. Maka itulah kebermanfaatannya yang terlihat. Harta yang bermanfaat untuk umat, untuk orang lain, itulah sesungguhnya justru kita memang harusnya termotivasi juga untuk menjadi kaya ya Ustaz ya. Karena kekayaan itu tujuannya tadi kata Ustaz soal apakah ada korelasi dengan akhirat apa tidak gitu kan. Ketika ada harta itu ada korelasi dengan akhirat, tentu ya harusnya memang kita tetap terus apa namanya mengumpulkan dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan, masih ada saya buka pertanyaan, mungkin satu atau dua pertanyaan lagi sebelum ditutup. Karena ini tengah penting yang mungkin akan berseri nih Ustaz ya. Dengan berbagai Hmm, macam fenomena yang disaksikan, Ahlas itu peperangan, pembunuhan yang terus kita lihat ya. Mungkin perang dunia satu dua itu juga bagian dari fitnah Ahlas yang kemudian
sekarang kita lihat bagaimana terjadinya pembunuhan di negara yang kita cintai gitu ya. Palestina di kaum kaum muslimin di sana dibantai gitu kan. Kita melihat juga terjadi yang di Suriah dan lain sebagainya. Itu adalah sebuah bukti betapa memang sudah dinubuatkan oleh Nabi kita baginda Rasulullah tentang peristiwa akhir zaman ini yang akan terjadi dan bagaimana sikap kita jelas gitu ya. Kita sebagai kaum muslimin terus untuk membela apa namanya Izzatul Muslim wal Muslimat ini apa kemuliaan Islam dan kaum muslim ini. Mungkin sebagai penutup Ustaz, mungkin ada beberapa Kalau apa yang kalau belum ada yang bertanya, saya ada hadis tadi yang kelewat. Hmm. Jadi untuk mengkondisikan fitnah ikhlas itu sendiri, ada di dalam hadis sahih mulia Rasulullah bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdala min darajatis siyam was shalah was sadaqah." Qalu, "Bala ya Rasulullah." Qala, "Islahu dzatil bain wa fasadu dzatil bain al-haliqah." Kata Rasulullah SAW, "Maukah kalian apabila aku beritahukan kepada kalian sebuah amalan yang lebih utama dari saum, sholat dan sedekah?" Kemudian qalu bala ya Rasulullah. Para sahabat menjawab, "Mau dong ya Rasulullah, tentu dong kita mau tahu apa." Rasulullah menjawab, "Itulah memperbaiki hubungan sesama muslim. Sesungguhnya rusaknya hubungan sesama adalah pisau yang mencukur habis agama." Itu tadi ya, kondisi antara Sunni Syiah memang itu akhirnya jadi permusuhan agama. Sampai ada di satu kelompok, ya saya pas lagi duduk bareng dengan satu kelompok ini, mereka dengan mengklaim, "Wah, kalau kondisi Iran Syiah Iran sama Israel, gue milihnya Amerika dan Israel biar habis tuh Syiah." Saya langsung, hah? Saya langsung kaget, hah? Itu doang. Saya cuma senyumin doang. Jadi itu hadis yang dimana Rasul sampaikan, ingatkan kepada kita. Baik. Hindari perdebatan, Sate. Iya, benar karena ini akan merusak juga ukhuwah Islamiyah kita bahwa kita tetap harus mendahulukan isunya yang sekarang adalah bagaimana pembelaan terhadap Palestina pertama, juga isu-isu kemanusiaan ya. Ini tentu kita bersyukur ketika ada kekuatan jadi penyeimbang. Nah, memang yang kita sayangkan tentulah ya kaum muslimin apa namanya negara-negara yang cenderung mayoritas Sunni ini di apa namanya di Arab Saudi, di beberapa negara Arab itu ya yang justru menjadi proksinya Amerika itu tuh kita sayangkan ya. Justru yang sekarang ini getol menentang Amerika justru adalah dari Iran. Ya kita eh, mudah-mudahan ya kita akan tentu merujuk kepada pendapat para ulama, bagaimana para ulama mensikapi peristiwa ini. Jangan sampai kita kemudian punya pendapat sendiri yang sangat minim ilmu ini gitu ya, minim wawasan, yang sampai kemudian terjerembab kepada permusuhan dan sikap-sikap yang kontraproduktif gitu terhadap ukhuwah Islamiyah tadi. Insyaallah tabarakallah jazakallah khairan Ustaz Sahal Mudhafari yang sudah membersamai kita untuk memahamkan kita bagaimana menyikapi berbagai macam fenomena di akhir zaman ini. Wabil khusus tentang fitnah-fitnah yang sudah terjadi yang sebagaimana dinubuatkan oleh baginda Rasulullah SAW dan bagaimana kita bersikap dan mudah-mudahan Allah jaga kita terus dan jangan lupa dengan bacaan doa yang apa namanya yang terus kita baca di akhir sholat kita atas di tasyahud akhir itu menjadi upaya kita memohon kepada Allah untuk terhindar dari fitnah Dajjal dan salah satunya juga fadilah kita membaca surat Kahfi saja salah satu apa namanya menghafal 10 ayat pertama di surat Al-Kahfi dan atau 10 ayat terakhir di surat Al-Kahfi itu adalah salah satunya sebagai apa namanya disebutkan oleh Rasulullah SAW akan terhindar fadilahnya fitnah dan fitnah Dajjal. Baik, kita tutup majelis dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la asyhadu an ilaha la illa anta ilaha illa astaghfiruka anta wa atubu astaghfiruka. ilaik. Mohon maaf kalau ada khilafan dari kami. Alafumikum hadan iyyakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Pamit semua. Wabarakatuh. Jazakallah khairan. اللهم ارحمنا بالقرآن
واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا